Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat sore pemirsa Nuris Padang TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam acara The Light of Ramadan with Ustadz dan Ustadzah MI Nurul Islam Barat. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya ditemani oleh Ustadzah Sofia Lutfiana Dewi, yang mana auranya dari tadi sudah terpancar, bersemangat untuk memberikan materi dan penjelasan kepada para pemirsa Nuris Padang TV sekalian. Namun sebelum itu saya akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadzah Sofi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah, Puasanya lancar ya. Alhamdulillah, pastinya juga kepada pemirsa sekalian tetap jaga kesehatan agar dapat menyaksikan kami setiap harinya setiap bulan Ramadan menjelang berbuka. Alhamdulillah pada sore hari ini Ustadzah Sofi di sini akan menyampaikan materi kepada para pemirsa yang mana temanya adalah puasa yang berkualitas. Benar Ustadzah? Ya, bagaimana sih puasa yang berkualitas itu? Pastinya para pemirsa sudah bertanya-tanya ya. Baiklah, langsung saja ya. Kita simak inilah materi dari Ustadzah Sofia Lutfiana Dewi tentang puasa yang berkualitas. terima kasih sebelumnya atas kesempatan untuk mengisi acara The Light of Ramadan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa Ramadan merupakan ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak dibatasi oleh pelipat gandaan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Nilai puasa di sisi Allah dengan demikian akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin ia berkualitas, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, puasa yang berkualitasnya sekedar menahan lapar dan haus, ia tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus shaimi laisa lahu min siyamihi illal ju', yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Melakukan amal dengan optimal dan berusaha mendapatkan kualitas tertinggi adalah sebuah keharusan. Marilah kita tunaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya sehingga ia benar-benar menjadi puasa yang berkualitas. Lantas, apa saja kriteria puasa yang berkualitas itu? Yang pertama dan yang paling utama adalah ikhlas. Ikhwani fillah rahimakumullah. Inilah penentu awal kualitas puasa kita, keikhlasan. Tidak hanya puasa, bahkan seluruh amal yang akan ditentukan pertama kali oleh standar ini. Jika kita melakukannya ikhlas karena Allah, maka insya Allah amalnya menuju Allah berpeluang diterima. Tetapi jika ia melakukannya karena selain Allah, maka amal itu tidak memiliki peluang sama sekali untuk menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Pemirsa Nuris Padang TV yang berbahagia, menjaga keikhlasan puasa itu lebih mudah daripada ibadah lain, karena puasa sendiri adalah amalan batin. Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin, puasa itu sendiri rahasia yang padanya tidak ada amal yang disaksikan. Seluruh amal ketaatan itu disaksikan dan dilihat oleh makhluk, sedangkan puasa hanya dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Karena puasa itu amal batin dengan semata-mata,
kesabaran. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tentu saja untuk menjadi berkualitas, puasa itu harus sah. Artinya kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Sayyid Sabi' dalam fikih sunnah menjelaskan bahwa hal-hal yang membatalkan puasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib diqodho. Contohnya adalah makan atau minum dengan sengaja. Jika seseorang makan dan minum dengan keadaan lupa, itu tidak membatalkan puasanya. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib qodho dan kafarat atau denda. Mengenai tindakan membatalkan puasa karena wajib qodho berikut kafarat. Menurut jumhur ulama, hanyalah bersenggama dan tidak ada yang lain. Kafaratnya adalah memerdekakan budak. Jika tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Yang ketiga adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Pemirsa Nurus Padang TV yang dirahmati Allah, ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja tidak cukup untuk membuat puasa kita berkualitas. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia, yaitu dengan menjauhi perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menjaga emosi kita agar tidak marah. Dalam kata lain, menjaga emosi kita agar tetap stabil. Yang keempat adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan alasan agar lupa rasa lapar dan haus selama berpuasa. Mereka seharian duduk di depan televisi, memperbanyak main game dan sebagainya. Hal-hal seperti ini hendaknya ditinggalkan agar puasa kita benar-benar berkualitas. Yang kelima adalah mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati. Inilah yang diistilahkan puasa khusus oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dan Mukhtasar Minhajul Qasidin. Pertama, mempuasakan mata dengan menahannya dari pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci syariat serta melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempuasakan lidah dengan mempeliharanya dan berbicara tanpa arah, dusta, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, permusuhan, dan menzolimi orang lain. Yang ketiga, mempuasakan telinga dari mendengarkan segala sesuatu yang haram dan makruh. Karena segala sesuatu yang haram diucapkan adalah haram pula untuk didengarkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyepadankan orang yang mencari pendengaran haram dengan pemakan harta haram. Yang keempat, mempuasakan tangan dari menzalimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta melakukan perbuatan yang dilarang syariat. Yang kelima adalah mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mempuasakan hati dari penyakit-penyakit ruhiyah seperti iri, dengki, marah, kecintaan pada dunia, dan sebagainya. Yang ketujuh, menjaga pikiran dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat atau nafsu yang dibenci syariat, serta dari tipu daya dan pikiran destruktif lainnya. Yang keenam, syarat untuk menjadi puasa berkualitas adalah memperbanyak amal soleh selama Ramadan. Para pemirsa Nurus Padang TV yang dirahmati Allah, banyak orang terkecoh dengan memperbanyak tidur saat puasa.
karena menilai itu sebagai ibadah. Memang ia lebih baik dibandingkan jika melakukan hal-hal yang makruh atau haram. Akan tetapi tentu lebih baik lagi jika pada saat puasa kita memperbanyak amal soleh, mengisinya dengan aktivitas-aktivitas positif yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memperbanyak tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, sholat sunnah, tafakkur, mengkaji ilmu agama, memperbanyak infak, dan lain sebagainya. Para pemirsa Nurus Padang TV yang dirahmati Allah, demikianlah cara mewujudkan puasa yang berkualitas. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga berpuasa dengan kualitas seperti itu dan akhirnya mencapai derajat takwa, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih ridho dan dimasukkan ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Sofia. Itulah materi yang disampaikan oleh Ustazah Sofia. Sedikit dari yang disampaikan, yakni tadi puasa yang berkualitas salah satunya adalah yang pertama, nomor 1 itu adalah ikhlas para pemirsa. Karena ikhlas memang adalah hal yang paling utama ya Ustazah ya. Jadi bukan hanya memberi kita harus ikhlas, tapi dalam berpuasa, dalam melaksanakan puasa kita juga harus ikhlas seperti itu. Kemudian salah satunya lagi ialah meninggalkan sesuatu hal yang menyebabkan puasa itu sia-sia, seperti yang dicontohkan oleh Ustazah Sofi tadi. Pada siang hari kita dengan alasan agar supaya lupa dengan rasa lapar, kemudian main game ya Ustazah ya, kemudian menonton televisi seharian. Nah, itu adalah sesuatu yang dilakukan secara sia-sia. Maka bagaimana agar sesuatu itu tidak sia-sia? Luangkanlah waktu, kita tinggalkan hal-hal yang sia-sia itu, kita ganti dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Misalkan tadi membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, kemudian memperbanyak infak atau sedekah, itulah diantaranya. Baik para pemirsa Nulis Padang TV yang dirahmati Allah, terima kasih telah setia mendengarkan dan menyimak acara The Light of Ramadan dari kami. Jangan lupa setiap hari senantiasa menyaksikan menjelang berbuka ya, karena selama bulan Ramadan ini kami akan senantiasa menemani para pemirsa sekalian. Selamat berbuka puasa kepada pemirsa Nulis Padang TV. Akhiran dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.